ngamuk guys ya. Roy Suryo ngamuk. Kenapa kau ngamuk bang? Ya karena ormas mahasiswa mendukung penangkapan Roy Suryo CS. Ya. Dan di sini juga ada Tifa guys, dimana Tifa itu mengancam akan hancurkan negara ini. Waduh, emangnya lu siapa bi? Ya. Dan juga di sini wajah Rismun ya, wajah Rismun lemes ya, lemes ya, karena sebentar lagi ya, ingat guys ya, tanggal 13 mereka ya dipanggil lagi ya oleh Polda Metro Jaya. Entah itu mau ditahan atau tidak, itu kewenangan pihak penyidik, pihak Polda itu ya. Dan saya ingatkan lagi guys ya, kalau kasus ini ya yang menyebabkan Roy Suryo menjadi tersangka ya, itu kasus pencemaran nama baik ya, bukan soal ijazah lagi. Karena ijazah Pak Jokowi ya sudah ditetapkan asli ya, Bareskrim sudah menyatakan asli ya, apalagi UGM guys ya, dan UGM juga sudah mengatakan asli ya. Ucapan UGM itu sakral ya, tidak bisa diganggu gugat. Kapan asli itu ya. Dan di sini juga ada pendukung Roy Suryo guys ya. Waduh, pokoknya seru guys ya. Oleh karena itu jangan skip tontonnya. Oke, langsung tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe. Kepada teman-teman semua, ini guys ya, emak-emak gaul ya. kan kita di sini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Tuh ya, memberikan dukungan, memberikan support ya, karena sebentar lagi ya apa junjungannya ya. Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Itu juga ya. semua orang yang ditersangkakan dalam masalah ijazah palsu ini. Mengenai ijazah palsu ini sebetulnya sudah bergulir selama berapa tahun ya, dan sampai sekarang belum clear. Jadi saya kalian sadar gak guys ya, ada yang kurang di sini ya. Apa bang nih ya? Ya, gak pakai kacamata ya, kurang gaul ya, kurang wow ya, harusnya pakai kacamata yang berkilau. Ya mungkin lupa saya sebagai ibu rumah tangga, kita menuntut kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear apakah memang ijazahnya Jokowi itu, kalau memang ada dia memang punya, ditunjukkan kan gitu. Harusnya negara itu nanti di pengadilan ya Bi harusnya ya. negara itu menjamin, dan pejabat publik tidak boleh dia punya tidak akses, boleh dia punya akses publik itu harusnya pribadi dia. tidak itu boleh harusnya berapa kali tuh. kita sebagai rakyat itu bebas untuk mengakses, karena kita harus tahu background dari pendidikan pemimpin kita, dan juga walaupun siapapun itu. Jadi kita di sini akan mendukung dari Mas Roy Suryo dan semua tokoh-tokoh yang kita bilang adalah pejuang kebenaran. Kita akan siap untuk memasang badan ya, karena stop ketidakadilan. Kita sudah cukup dalam 10 tahun ini, kita ini ditekan. Sekarang inilah waktunya kita bergerak, waktunya kita melawan, tanpa sopan santun, tanpa harus damai, karena mereka pun sudah menekan kita secara zolim. Jadi sekarang mari kita rapatkan barisan kita, dan kita mulai untuk berjuang untuk Pak Roy Suryo CS. Pak, berjuang Pak, kita pasti akan ditekan Bapak. Ya, terima kasih. Stop. Ya, oke. Pantun silakan Bu. Ayo, awas kena nanti ya. Apaan? Oke, terima kasih dari ARM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Jangan malu-malu Bu ya, pegang tuh mic ya. Wede ya. Iya. Semuanya yang sudah bersama ini guys ya, Rismun terlihat lesu ya, ini Bibi Tifa ya terlihat senyum ya, tapi hatinya sedih itu. Ya, Roy Suryo terlihat bahagia ya, tapi wajahnya pucet gitu. Ya. sampai sejauh ini
Seperti kata Dokter Tifa tadi, seperti kata Dokter Risma tadi. Kok tegang, guys? Andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada Oke. rakyat Indonesia perjuangan ini. Oh. Sanggup? Dah, Kami tidak akan tidak sanggup. diam. Kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Aduh. Betul kata Dr. Viva. 200 tahun yang lalu, Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal keyakinan, meskipun akhirnya kalah, tapi sudah menorehkan sejarah. Betul Nah, kata kayak Dr. gini Risma dongnya itu Risma. ya. Ini kayak gini. Ya penuh ketakutan. Di tengah-tengah penduduk yang tidak tahu apa-apa, bahkan memanipulasi, tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan Tifa kecewa berat setelah mereka tersangka pendukung yang hadir tinggal sedikit ya. ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan Ya, kalian ini gak ya mendengarkan yang aneh gak ya dari suara Tifa ya? Tidak seperti biasanya guys ya. Biasanya itu suaranya itu ya kelihatan fresh gitu ya. Tapi untuk kali ini coy, kayak yang serat-serat ketakutan gitu guys. ini persis ya. Betul, ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya. Waktu itu ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya pada saat kami menjadi tersangka, ini parah ini. ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Yang lo Saya- perjuangkan itu apa coba ya? Apa coba? Ya, lo itu siapa coba? Itu guys ya. Adalah seorang ahli prediksi. Saya ini Ya, dirinya mengakui coy ya kalau dirinya itu ahli prediksi. Wih, ya enak tuh ya, ahli prediksi ya. Prediksi ini besar, prediksi ini kecil gitu. prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Jadi saya sudah sampaikan kepada para lawyers yang waktu itu mendampingi kami semua RRT mengenai apa yang bakal terjadi pada kasus ini. Saya sudah dari 6 bulan yang lalu sudah melakukan penghitungan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena saya epidemiolog, semua peristiwa bagi saya adalah angka matematika. Saya hitung. Wow. Dan ternyata betul ya. Betul bahwa setelah saya menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka ya. Nah, ya habis ini dipanggil akan menjadi tertahankah? Apa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan MUI? Kemana kalian? Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti Sardan atau Sarden itu, ya, yang katanya BEM Nusantara, ya, malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan MUI? Kemana kalian? At last but not least,
ini sekedar lucu-lucuan saja ya. Tadi ada yang berkata, mana wayangnya mas? Wayangnya nanti malam di Rakyat Bersuara. Sekian, terima kasih. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ketika saya Hancur luluh lantang. Ya, emangnya lo siapa? menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya. Hari Jumat, sakral, Bi. hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ada temuan pasal 35 tadi. Ini guys ya, Ade Darmawan ya, ada manipulasi data pribadi tanpa izin yang sah itu ya. Manipulasi data Itu kesalahan si teroris pribadi guys. tanpa seizin izin yang sah. Betul. Kita tidak dituntut untuk mengakui sesuatu. Bahwa kita sudah melakukan suatu tindakan yang mungkin kita lupakan. Tetapi buktilah yang menyatakan bahwa kita berbuat sesuatu itu. Bahwa pendalaman yang dilakukan dari tahap lidik, karena saya juga sangat mengikuti perkara ini, dari tahap lidik ke sidik, itu di tahap penyidikan inilah ada temuan pasal 35 tadi. Ya, manipulasi data pribadi tanpa seizin izin yang sah. Bahwa kemudian ini berkembang, ya kan? Tentunya di penyidikan nanti, di pemeriksaan. Jadi lidik, sidik, BAP, tersangka. Nah disitulah kesempatan buat Mas Roy, buat Dr. Tifa, buat Bang Rismon untuk menyanggah seluruh temuan yang disidik oleh pihak kepolisian. Lawannya saat ini bukan pelapor, Tuh. bukan Bapak Insinyur Joko Widodo, bukan juga kami sebagai pelapor relawan atau penegak hukum. Tetapi lawannya saat ini adalah sebuah sistem. Betul itu ya. Yang memang sudah ada tahapan-tahapannya. Ya, betul. Sehingga saya kembalikan kepada. Karena di kasus ini guys ya, yang membuat si teroris ini menjadi tersangka ya, ingat ya, ini kasus pencemaran nama baik ya, bukan lagi soal ijazah ya. Kalau soal ijazah itu sudah ditetapkan asli ya oleh Bareskrim, sudah ditetapkan asli oleh UGM, apalagi UGM guys ya. Ingat ya, kata-kata UGM, ucapan UGM itu sangat sakral ya, sangat sakral ya. Kalau UGM sudah mengatakan asli guys ya, tetap bagaimanapun mereka teroris mengatakan palsu tetap asli itu ya. Ingat ya, ini kasus bukan soal ijazah ya, tapi tentang pencemaran nama baik ya, itu. Ada gium tadi bahwa ketika fakta-fakta yang nyata sudah ada, saya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Intinya kita lihat penyidikannya nanti, mudah-mudahan pemeriksaan BAP tersangka bisa Mas Roy sanggah, dan ini kesempatan untuk Mas Roy. Betul ya. Nanti pasti mereka akan. Dan kami juga mengimbau kepada beberapa pihak Ya. khusus Tidak disangka sekompak ini antara ormas dan mahasiswa mendukung penangkapan Roy Suryo CS ya. yang dua pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden gitu. Penangkapan MUI kemana? Ini guys ya,
puluhan ribu emak-emak menyampaikan dukungan penuh dengan Roy Suryo CS setelah jadi tersangka. Ya kalau cuman mendukung mah ya ayo itu ya, tapi perasaan Roy Suryo guys ya nggak butuh itu dukungan ya, yang butuh mereka sekarang itu bebas ya, tapi ya ya Kebenaran, betul ya? minum dulu mak ya, minum dulu, puasin dulu ya, biar inilah ya, biar fresh itu. Biar gak pusing. Indonesia Police Watch menanggapi pertanyaan beberapa ini guys media terkait ya, IPW dukung langkah polisi tetapkan Roy Suryo CS tersangka, sudah sesuai aturan itu. Indonesia Police Watch menanggapi pertanyaan beberapa media terkait penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS yang berjumlah 8 orang, di mana penetapan tersebut telah disampaikan dalam konvers terbuka oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dan Dirkrim Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin. Pertama, penetapan tersangka tersebut apakah satu kriminalisasi? IPW menyampaikan bahwa penetapan tersangka tersebut bukanlah kriminalisasi, karena penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui satu proses hukum pidana yang prosedural ya, oleh penyelidik dan penyidik Polda Metro Jaya, di mana telah dilakukan pemeriksaan terkait ada 117 saksi, kemudian juga para ahli pidana, pelapor dan telapor, dan juga melalui satu gelar perkara. Jadi proses ini adalah sesuai dengan prosedurnya. Yang kedua, ini adalah bukan kriminalisasi, karena pemeriksaan tersebut didasarkan adanya laporan dari Saudara Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang namanya merasa dicemarkan atas satu perbuatan faktual dari diduga dilakukan oleh 8 orang tersangka ini. Betul, dan itu pun banyak buktinya ya yang berseliweran di media guys ya. Ada satu perbuatan faktual yang dilontarkan oleh mereka, baik sebagai produsen pernyataan sendiri maupun pihak yang mengamplifier tuduhan tersebut, yaitu perbuatan yang menuduh Saudara Insinyur Joko Widodo menggunakan ijazah palsu atau ijazah palsu, ya, ijazah palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi ada perbuatan faktual yang diperiksa melalui satu proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka. Kriminalisasi bisa terjadi apabila polisi tanpa adanya satu perbuatan faktual menetapkan seseorang yang tidak melakukan satu tindak pidana sebagai tersangka, ya. Jadi dalam hal ini tidak ada kriminalisasi. Betul ya, karena yang banyak ketiga, buktinya guys. Penetapan tersangka ini terkorelasi dengan satu produk hukum dari Bareskrim terkait dengan surat penghentian penyelidikan
atas pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada Barreskrim yang menyatakan bahwa ada ijazah palsu yang dimiliki oleh Insinyur Joko Widodo. Melalui pemeriksaan saksi-saksi termasuk dari pihak yang menerbitkan ijazah, ya, yaitu Universitas Gadjah Mada, saksi ahli yang berkaitan dengan hal pidana tersebut, kemudian pemeriksaan laboratorium forensik, telah dikeluarkan satu penetapan penghentian penyelidikan atas dasar tidak cukup bukti. Betul. Apa artinya tidak cukup bukti? Bahwa dalam pengaduan masyarakat tersebut tidak ditemukan cukup bukti adanya peristiwa pidana pemalsuan ijazah yang dituduhkan. Oleh karena itu, ya, Barreskrim malah menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Surat penghentian penyelidikan ini menjadi satu fakta hukum yang menguatkan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Demikian, terima kasih. Nah, itulah untuk videonya guys ya. Bagaimana nih menurut kalian ya? Apakah tanggal 13 nanti ya, 13 ya, si teroris akan langsung ditahan atau gimana ya? Silakan tulis di komentar prediksi kalian. Oke, untuk videonya cukup sekian coy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.